Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Riyadhul Abidin Ustaz Ahmad Zarkasi berserta jajarannya. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah sembari mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, hingga detik ini. Nikmat sehat, nikmat kuat, dan yang paling penting untuk sama-sama kita syukuri adalah nikmat taufik berupa kemampuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, Allah itu kalau sudah cinta, kalau sudah sayang kepada seorang hamba, yang Allah berikan adalah nikmat taufik. Apa itu nikmat taufik? Berupa kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah ini selain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas salawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu sekalian, satu jaminan dari Nabi. Apa itu? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling bahagia di akhirat kelak, siapa mereka? Orang yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Apa? Syafaat Nabi. Dan orang yang paling utama mendapatkan syafaat Nabi, kata Nabi SAW, aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara alasan saya senang ngaji di sini itu biasanya dibuka dengan solawat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersolawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin hadirat yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, dan yang paling penting kita berharap kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja ya, kita mulai kajian kita sembari berharap keberkahan keridhaan dari Allah. Mari sama-sama kita memulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang doa sapu jagat.
Nah, pada pertemuan malam hari ini insya Allah saya juga ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Ada satu doa yang dimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan sepanjang hidup beliau itu salah satu di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selain doa sapu jagat. Nih doa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini insya Allah. Baik, apa doa itu Bapak Ibu sekalian? Jadi doa ini, saking hebatnya doa ini Bapak Ibu sekalian, itu langsung Allah yang mengajarkan kepada Nabi. Bahkan Nabi didikte oleh Allah untuk membaca doa ini. Sehingga doa ini diriwayatkan di dalam sebuah kitab-kitab hadis yang sahih. Di antara yang meriwayatkan doa ini adalah Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bagaimana bunyi doa ini? Saya berharap semoga Bapak Ibu bisa menghafal doa ini, karena doa ini juga pendek. Apa itu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Coba kita sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasanya kita akan coret-coret ya. Kita akan bedah doa ini. Apa sih isi doa ini? Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya merubah posisi ya. Baik. Jadi kita terjemahkan dulu Bapak Ibu sekalian ya doa ini. Jadi kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik. Kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian ya. Ini doa yang sangat penting. Ini poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semoga waktu kita cukup Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Diterjemahkan nggak? Terjemahin ya. Baik. Kata Nabi SAW, Allahumma ya Allah, berikan kepadaku apa? Yang pertama adalah al-hidayah. Yang pertama apa? Hidayah. Yang kedua apa? Yang kedua takwa. Yang ketiga apa? Yang ketiga afaf, iffah. Dan yang keempat adalah kaya. Nah, kita bedah satu persatu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi, bahkan sekelas Nabi Bapak Ibu sekalian, Allah menuntun Nabi, ini selevel Nabi loh, minta hidayah kepada Allah. Minta apa? Hidayah kepada Allah. Terus yang dimaksud hidayah di sini apa? Nah, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebahagiaan seorang manusia, kita nih manusia, di antara kebahagiaan kita ketika kita mampu hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita mengerti, ketika kita paham sebenarnya apa tujuan hidup kita di dunia ini. Nah, untuk menuntun ke sana, maka kita butuh yang namanya hidayah Bapak Ibu sekalian. Makanya barometer kebahagiaan kita itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa diukur dari hidayah. Semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu semakin besar kebahagiaan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, hidayah apa yang diminta oleh Nabi di dalam doa ini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita catat. Sebenarnya hidayah apa yang diminta oleh Nabi? Ya, baik. Jadi kata para ulama kita, hidayah itu walaupun secara harfiah kalau kita terjemahkan hidayah ini artinya apa Ibu? Bapak Ibu sekalian? Apa? Secara harfiah, petunjuk. Ya, betul ya? Jadi hidayah itu secara harfiah iya, petunjuk ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena bahasa Indonesia ini sangat terbatas untuk menerjemahkan luasnya bahasa Al-Qur'an, maka kita hanya mampu menerjemahkan kata hidayah itu sebagai petunjuk. Padahal hidayah itu ada tingkatan, ada level-levelnya. Ya. Makanya salah satu di antara hebatnya Al-Qur'an, mengapa Al-Qur'an disebut mukjizat? Karena itu luas bahasanya. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama kita terkait hidayah yang diminta oleh
baginda Nabi di sini. Sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu sekalian, kata para ulama kita, hidayah itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Dicatat, penting Bapak Ibu sekalian. Hidayah yang pertama disebut sebagai hidayah irsyad. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Nah, ini yang sebenarnya petunjuk itu di sini, ya. Bahwa semua manusia Bapak Ibu sekalian diberikan hidayah irsyad. Hidayah petunjuk berupa kesadaran bahwa dia sadar dia diciptakan oleh Tuhan, bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Itu hidayah irsyad. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya curiga kalau ada manusia yang gak percaya Tuhan, apalagi sampai mengingkari Tuhan. Jangan-jangan dia gak lahir dari rahim manusia, tapi lahir dari teori Charles Darwin, ya. Apa teori Charles Darwin? Nenek moyang itu dari kera. Ya Allah, lu aja kali, jangan ngajak-ngajak kita, ya. Karena nenek moyang kita manusia. Jadi kalau ada manusia yang mengingkari Tuhan, jangan-jangan dia lahir dari batu, ya. Karena semua manusia sadar akan Tuhan. Terlepas apa yang dia sembah. Disinilah tugas para nabi dan rasul. Untuk apa? Membimbing manusia menyembah Tuhan yang sebenarnya. Bukan pohon, bukan bintang, bukan matahari. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu di antara tugas para nabi dan rasul adalah menuntun manusia menyembah Tuhan yang sebenarnya. Itu kan di dalam Al-Quran diabadikan. Diskusinya Nabi Ibrahim dengan umatnya. Ketika Nabi Ibrahim sedang jalan-jalan, ya, ketemu dengan umatnya yang menyembah bintang, bulan, matahari. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu dengan kaumnya yang menyembah bintang, bulan, matahari. Kata Nabi Ibrahim, ini beneran Tuhan? Kata mereka, iya ini beneran Tuhan. Ya udah kita uji kalau beneran Tuhan. Ketika malam hari bintang ada. Betul ya ibu-ibu kalian ya? Kalau malam kan ada bintang ya? Ada ya? Ada. Oke, dibuktikan. Tapi setelah datang waktu fajar, hilanglah yang namanya bintang. Kata Nabi Ibrahim apa? Qala la uhibbul afilin. Kok Tuhan cuman ada di malam hari? Terus kemana kita nih hamba-hambanya berdoa kepada Tuhan kalau siang hari? Itu Tuhan apa satpam? Itu Tuhan apa satpam? Satpam aja masih canggih, ada sip-sipan Pak, ya. Masih ada. Lah kok Tuhan siang hari nggak ada? Itu bukan Tuhan namanya. Maka Tuhan itu harus selalu ada. Makanya Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya hidayah irsyad. Makanya kita harus minta hidayah kepada Allah. Salah satunya ini hidayah irsyad, petunjuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hidayah ini semua manusia Allah kasih, ya. Semua kita manusia Allah kasih. Tapi ada hidayah yang spesial, yang khusus Allah berikan kepada orang-orang khusus. Apa itu? Hidayah level kedua. Hidayah level kedua ini yang disebut sebagai hidayah taufik, ya. Berupa kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mampu beribadah kepada Allah itu bukan karena kemampuan diri kita, ya. Bukan kita yang mampu Bapak Ibu sekalian, tapi kita dimampukan oleh Allah. Karena kalau seandainya konsep ibadah itu diukur dari kekuatan, seharusnya yang lebih banyak hadir pada kajian malam hari ini itu anak muda. Tapi saya lihat, alhamdulillah anak muda semuanya, ya. Alhamdulillah. Kalau seandainya ibadah itu diukur dari kekuatan fisik, seharusnya yang hadir di majelis kita banyak anak muda. Tapi alhamdulillah, ya, berarti kita dimampukan oleh Allah. Kalau seandainya ibadah itu diukur dari materi, seharusnya mohon maaf, Ibu Menteri Keuangan itu yang lebih banyak warawiri pergi haji umroh. Tapi kebanyakan yang pergi haji justru mohon maaf dari orang-orang fakir miskin. Ini membuktikan apa? Bahwa soal ibadah itu adalah taufik dari Allah. Siapa yang Allah cinta, itulah yang Allah mampukan untuk beribadah kepada Allah.
Makanya salah satu di antara sunnah Nabi yang sering kita abaikan Bapak Ibu sekalian, selesai ibadah, selepas kita selesai ibadah itu jangan lupa ngucapin Alhamdulillah. Makanya tadi diajarkan oleh Ustadz kita, guru kita ya, Ustadz Ahmad Zarkasi Abi Salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah dulu baru istighfar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan hamba kesempatan untuk sujud kepadamu ya Allah. Nih, hidayat taufik. Ini orang mukmin ya. Hidayah yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian yang diminta oleh Nabi. Kalau Nabi mah nggak perlu butuh taufik ya. Nabi itu ibadahnya luar biasa, bahkan nggak minta taufik oleh Allah. Beliau itu ibadahnya luar biasa, hebat ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sesoleh-solehnya kita nggak akan pernah mampu menyamai ibadahnya Nabi ya. Nggak akan pernah sanggup. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saking hebatnya ibadahnya Nabi, beliau itu kalau sholat tahajud, disebutkan di dalam riwayat, rakaat pertama aja itu beliau biasanya baca 5-6 juz. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak? Ustadz Ahmad Zarkasi baru baca kulhu tadi aja udah ada yang batuk-batuk di belakang. Saya nggak tahu itu batuk-batuk karena beneran batuk atau lama kali ini Pak Imam ini. Ya. Nabi satu rakaat 5-6 juz. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kaki Nabi itu bagian mata kaki beliau itu sampai hitam dan agak membengkak. Ya. Kenapa? Karena saking lamanya sholat. Ya agak mirip-mirip sih dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi karena saking lamanya berdiri sholat, kalau Bapak Ibu karena asam urat. Alhamdulillah, nggak apa-apa, yang penting ada sama-samanya dah. Ya. Alhamdulillah. Nggak akan pernah kita sanggup menyamai ibadahnya Nabi. Terus apa yang diminta oleh Nabi di sini? Kata para ulama kita, yang diminta oleh Nabi adalah hidayah yang bermakna ilmu. Apa? Ilmu Bapak Ibu sekalian. Makanya ilmu ini termasuk nikmat yang sangat spesial yang hanya Allah berikan kepada sekelas para nabi dan rasul. Makanya bersyukur kita Bapak Ibu sekalian kalau masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Urusan paham gak paham belakangan ya. Yang penting hadir aja dah ya. Apalagi ada nasi kotak Ustadz Ahmad, alhamdulillah tuh. Itu berkah luar biasa tuh, lahir batin ya. Hadir aja nggak apa-apa. Paham nggak paham apa yang disampaikan Ustadz Zulfikarin, nggak paham nggak apa-apa ya. Yang penting hadir. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu ini sangat penting. Saya buka di sini ya. Kenapa penting? Kata Imam Al-Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, ilmu ini Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah pernah jelaskan pada kesempatan perdana kemarin bahwa kebahagiaan yang hakiki itu berkaitan dengan kebahagiaan ruhani. Wilayah ruhani itu mencakup dua. Ada wilayah kolbu, ada wilayah akal. Kolbu itu bahagia dengan ibadah, kalau akal itu bahagia dengan ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, secara tidak langsung ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah hadir duduk bermajelis ilmu, berarti Allah sedang menuntun Bapak Ibu sekalian menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Makanya kalau hadir di majelis ilmu itu tenang hatinya, saking tenangnya ngorok. Ustadz baru assalamualaikum dia sudah billahi taufiq wal hidayah, udah hilang ya. Alhamdulillah, itu saking tenangnya karena sudah merasakan kebahagiaan batin ya. Nah Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini kata Imam Al-Baijuri di dalam kitab beliau, kenapa kita butuh yang namanya ilmu? Walaupun Bapak Ibu sekalian kita nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting kita duduk bermajelis ilmu. Karena kata beliau, nanti kalau kita wafat di malam pertama alam barzakh, ketika kita dimasukkan oleh saudara-saudara kita di alam kubur atau di kuburan, itu malam pertama di alam barzakh nanti semua kita akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Semua kita pasti akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kecuali para nabi dan rasul, mereka nggak akan ditanya.
Selain mereka semua kita pasti ditanya man rabbuka, ya, man imamuka, siapa Tuhanmu, siapa imammu, siapa kitabmu dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu sekalian yang menjawab pertanyaan itu. Makanya saya termasuk yang kurang sepakat kalau ada sebagian ustadz yang selalu mengatakan bahwa di alam barzakh itu yang menjawab pertanyaan mungkar nakir adalah amalan kita. Enggak, bukan amalan kita. Yang menjawab amalan itu nanti di akhirat, di hadapan Allah, pada saat mulut kita dikunci sama Allah, yang ngomong apa? Amal kita. Pada saat mulut kita dikunci oleh Allah, yang ngomong apa? Tangan kita, kaki kita. Tapi kalau di alam barzakh yang ngomong apa? Akal kita, Bapak Ibu sekalian. Maka beruntunglah semakin banyak akal itu kita isi dengan ilmu, maka insya Allah semua pertanyaan malaikat mungkar nakir itu gampang dijawab. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang alam barzakh, itu sahabat Sayyidina Umar sampai kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayarji'u uquluna, apakah nanti akal kita akan dikembalikan oleh Allah? Kata Rasulullah, kata baginda Nabi, bala, iya betul akan dikembalikan oleh Allah. Makanya saking isengnya Sayyidina Umar, beliau mengatakan, ini saking isengnya Sayyidina Umar itu Nabi sampai ketawa. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu ya Rasulullah, kalau seandainya akal kita dikembalikan, maka saya juga akan bertanya kepada malaikat mungkar nakir. Enak aja kita yang ditanya mulu, man rabbuka, man nabiyuka. Kalau begitu besok saya akan tanya balik, kalau begitu ente Tuhan ente siapa? Ya. Nabi sampai kemudian ketawa. Bahwa saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, beruntung kita dipilih oleh Allah duduk bermajelis ilmu. Ilmu Bapak Ibu sekalian, ya. Hidayah ilmu. Dan ini selaras dengan perintah Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada baginda Nabi, apa itu? Faqul Rabbi zidni ilman. Kata Allah, hei Muhammad, mintalah kepadaku. Minta apa? Tambahan ilmu. Faqur Rabbi zidni ilman. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu doa yang wajib, ya, kalau menurut saya sudah wajib, masukkan ke dalam list doa kita ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Makanya mari sama-sama kita istighfar dulu, kemudian minta tambahan ilmu kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillah. Minta tambahan ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi bapak-bapak bukan cuma minta tambah istri. Ini bapak-bapak doanya tambah istri mulu, ya. Nambah ilmu, karena ilmu semakin bertambah semakin berkah hidup kita. Kalau istri semakin nambah semakin banyak masalah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Kedua yang diminta oleh Nabi adalah tambahan takwa. Mana dia nih? Takwa Bapak Ibu sekalian. Tambahan takwa. Kenapa takwa? Sebelum saya menjawab Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya dulu ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kira-kira dibalas kebaikannya atau kita jahatin dia? Ini secara moral, secara hati. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, yang pantas yang mana? Dibalas kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang paling baik kepada kita. Jangankan terhadap nikmat yang kita minta Bapak Ibu sekalian, nikmat yang tidak kita minta dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Bahkan Allah menantang kita di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nih mau ngitung nikmat Allah, ya, gak akan pernah sanggup Bapak Ibu sekalian kita untuk menghitung nikmat Allah. Saking baiknya Allah kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk membalas kebaikan Allah.
Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membalas kebaikan Allah? Monggo silakan dari bapak-bapak. Gimana cara kita membalas kebaikan Allah? Gimana? Angkat tangannya, nggak kelihatan saya. Mana tuh orangnya tuh? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ibu-ibu satu, coba mewakili. Bagaimana kira-kira cara kita membalas kebaikan Allah? Monggo silakan Bu. Tingkatkan ketakwaan. Yang mana tuh? Ibu coba angkat tangannya. Dengan ibu siapa? Bu Imas. Masya Allah. Jangan-jangan udah nengok materi saya nih. Ya. Betul kata beliau, Bapak Ibu sekalian. Cara kita membalas kebaikan Allah itu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau urusan sama Allah mah gampang Bapak Ibu sekalian, nggak ribet sama Allah. Yang ribet itu kan kalau berurusan dengan kita sesama manusia, apalagi netizen Indonesia. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ah itu tuh. Ya. Tapi kalau sama Allah gampang, nggak ribet. Apa itu? Cukup menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah yang kita sebut dengan takwa. Terus versi terbaik kebaikan seorang hamba dari takwa itu apa? Satu Pak. Apa itu? Allah nggak minta banyak, cuma minta satu. Sholat Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya sesibuk-sibuknya kita jangan pernah meninggalkan sholat ini Bapak Ibu sekalian. Karena sholat ini sangat penting. Satu-satunya cara kita membalas kebaikan Allah itu dengan menjaga sholat lima waktu. Makanya salah satu barometer ketakwaan kita itu bisa kita lihat dari kualitas sholat kita. Jadi gitu tuh. Urutan berbuat baik itu awalnya Allah dulu. Kadang kita suka kebolak-balik Bapak Ibu sekalian. Ya. Berbuat baik kepada sesama, akhlaknya luar biasa kepada manusia, Masya Allah. Tapi sama Allah durhaka, na'udzubillah. Kebalik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi urutan berbuat baik itu Allah dulu. Jadi kalau kita catat Bapak Ibu sekalian di sini, saya tulis di sini ya. Jadi urutan berbuat baik yang pertama siapa? Allah dulu. Allah dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi urutan yang benar. Kenapa kita butuh urutan ini? Karena Bapak Ibu sekalian, kita bisa ngecek kualitas ikhlas kita dari urutan ini. Kalau seandainya kebaikan kita itu melanggar urutan ini, berarti mohon maaf, kita berbuat baik itu belum benar-benar ikhlas, belum benar-benar tulus. Jangan-jangan mau modus. Iya, karena pengen ada tetangga di sebelah ada janda, berbuat baik. Ini kebalik, berarti modus, belum tulus. Maka urutan yang benar Allah dulu Bapak Ibu sekalian. Cara kita berbuat baik kepada Allah tadi kita jelaskan. Sederhana, takwa. Jalankan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah, selesai. Berikan yang terbaik dari sholat kita. Semoga setelah kajian ini, sholat Bapak Ibu sekalian itu bukan lagi sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita benar-benar menikmati sholat itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah. Terima kasih Allah atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada hamba. Allah dulu Bapak Ibu sekalian. Nah setelah Allah, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, jangan lupa berbuat baik kepada diri sendiri. Ya. Kadang ada orang itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah dia baik kepada orang lain, tapi mengabaikan diri sendiri. Ini orang seperti ibarat seperti, mohon maaf, lilin. Menerangi tapi membinasakan diri sendiri. Makanya nanti mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti ada di antara kita, nanti di akhirat, itu dia berantem bukan sama orang lain, tapi berantem dengan dirinya sendiri. Pada saat mulut dikunci oleh Allah, tangannya bicara, ya Allah si fulan ini zolim sama hamba ya Allah. Kakinya ngomong, ya Allah si fulan ini jahat sama hamba ya Allah. Engkau menciptakan kaki ini untuk melangkahkan kaki ke masjid, tapi dia selalu mengajak hamba ke tempat-tempat maksiat. Hati-hati Pak. Makanya ada orang yang nanti dia berantem dengan dirinya. Repot. Maka sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, setelah Allah, jangan lupa berbuat baik kepada diri sendiri. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian,
mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita, kira-kira baik apa buruk? Baik. Bahkan wajib seorang anak, seorang hamba mendoakan kedua orang tuanya. Tapi coba lihat, ini cerdasnya Nabi. Beliau mengajarkan kepada kita sebelum mendoakan ampunan kepada kedua orang tua kita, berdoa dulu untuk diri kita. Coba berdoa tuh. Doa untuk orang tua gimana? Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni diriku. Baru siapa? Kedua orang tuaku. Di sini Nabi ingin mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, bahkan kedua orang tua kita, mulai dulu dari diri sendiri. Dan di antara kebaikan kepada diri sendiri, di antara cara kita berbuat baik kepada diri sendiri, yang pertama kata Nabi, la dharar wa la dirar, jangan mencelakakan diri sendiri. Ini enggak lagi naik motor sambil ngudut, Masya Allah ya. Ini orang jahat sama dirinya ini. Nah, semoga setelah kajian ini ya bapak-bapak Riyadul Abidin enggak lagi ngerokok di jalan ya. Ini orang yang jahat sama dirinya. Kalau ngerokok cari tempat, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau ngudut cari tempat ya. Ada tempatnya, ada waktunya ya. Karena ngerokok di jalan sambil bawa motor itu bukan saja mencelakakan orang lain, juga mencelakakan diri sendiri. Tidak mencelakakan diri sendiri. Terus bagaimana cara berbuat baik kepada diri sendiri? Kata Nabi SAW adalah tidak memperturutkan keinginan diri kita. Tidak semua keinginan kita harus kita wujudkan, Bapak Ibu sekalian. Karena belum tentu keinginan itu baik untuk kita ya. Itu cara berbuat baik kepada diri kita. Setelah Allah, setelah diri sendiri, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik dulu kepada keluarga. Urutannya begini, Bapak Ibu sekalian. Allah, diri sendiri, keluarga. Ini urutan yang benar. Dan keluarga di sini mencakup yang pertama adalah orang tua ya. Bagi laki-laki, bagi para suami adalah ibu. Makanya ibu-ibu jangan cemburu sama mertua ya. Karena memang kewajiban kami sebagai suami, sebagai seorang laki-laki, tetap dituntut oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan saya? Kata Nabi, siapa? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa? Summa ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuka, ibumu. 3 kali Nabi menyebut ibu. Baru siapa? Bapak. Menunjukkan bahwa kami laki-laki, walaupun statusnya sebagai suami, kita tetap harus berbakti kepada ibu kita. Setelah ibu, baru istri. Nah, ini bapak-bapak sekalian ya, istri. Bukan istri tetangga. Ini kadang istri tetangga sama istri tetangga, Masya Allah, sama istri sendiri, na'udzubillah. Ya Allah, ini kebolak-balik, ini modus namanya ya. Sama janda tetangga, Masya Allah, sama istri sendiri, na'udzubillah. Ini modus ini ya. Jangan-jangan lagi ngincer janda lagi ya. Ya Allah, istri sendiri Pak, jangan lupa ya. Makanya standar kesolehan orang-orang soleh itu, Bapak Ibu sekalian, itu mohon maaf, kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi tanda kesolehan menurut Nabi ternyata apa? Baik kepada istri sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya tanda kesolehan para suami itu takut istri takut istri. Sayyidina Umar, Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam riwayat, suatu ketika ada seorang sahabat ingin bertemu dengan sahabat Sayyidina Umar. Ingin curhat, masalah apa? Biasa, sama istri ya. Istrinya galak di rumah. Jadi berbahagialah bapak-bapak sekalian ya. Ternyata kita punya masalah yang sama. Istri sama-sama galak. Kecuali saya. Kalau orang Sulawesi mah kita nggak boleh takut istri, nggak boleh. Cuman kebetulan istri saya itu lebih berani dari saya. Ada istri saya di belakang tuh. Iya, nggak boleh kita takut istri Pak ya, nggak boleh. Ya Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, saya tadi sebenarnya ingin curhat. Cuman ternyata setelah sampai di depan pintu rumah,
Ternyata saya mendengar engkau juga punya masalah yang sama. Apa tuh? Sama-sama diomelin istri. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, bagaimana mungkin kita mau jahat sama istri kita? Yang masakin kita siapa? Yang nyuci baju kita siapa? Yang ngurusin anak kita siapa? Begitu banyak kebaikan istri. Ya, jadi kalau dia ngomel-ngomel, diam aja. Ya. Pura-pura budek aja Pak. Atau caranya nyalain aja motor tuh, pura-pura panasin motor. Jadi pas lagi ngobel, gas aja motornya tuh. Ya. Iya. Ya. Maka standar kesolehan bapak-bapak itu terlihat dari mana? Akhlaknya kepada istrinya. Ya. Nah, setelah Allah, setelah diri keluarga, baru baik kepada orang lain. Ya. Baru baik kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, hidayah. Yang kedua, Nabi SAW meminta apa kepada Allah? Minta takwa. Minta tambahan takwa, Bapak Ibu sekalian. Karena takwa ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Suatu ketika Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa sih rahasia amalan yang bisa membawa seorang hamba masuk surga?" Disebutkan di dalam riwayat, su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Kata Nabi SAW, at-taqwa wa husnul khuluq. Ada dua amalan yang membuat seseorang itu masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Maka semakin bagus akhlak seseorang, berarti semakin bagus kualitas takwanya di sisi Allah. Semakin tinggi level takwa seseorang terlihat dari mana? Akhlaknya. Ya. Akhlaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini minta tambahan takwa kepada Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini masih ada waktu Ustaz? Sisa berapa menit? 15 menit lagi, baik. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di dalam doa ini Nabi mengajarkan kepada kita minta apa? Al-afaf. Mana itu tadi? Ini. Minta kemuliaan diri Bapak Ibu sekalian, iffah. Ya. Di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya kita menjadi bagian dari umatnya Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita ini umat Nabi khusus, spesial. Kalau umat-umat terdahulu untuk mendapatkan pahala, mereka itu harus ibadah. Jadi cara mereka mendapatkan pahala dengan ibadah. Sehingga apa? Sehingga kerja mereka itu cuma terhitung aktivitas duniawi. Tapi bagi umatnya Nabi Muhammad untuk mendapatkan pahala gampang, mudah Bapak Ibu sekalian. Jangankan ibadah, Allah menjadikan kerjanya umat Nabi sebagai ibadah di sisi Allah. Jadi semakin kita bekerja, apalagi niat ikhlas lillahi ta'ala, niat hari ini Bapak Ibu sekalian, orang udah gak peduli halal haram hantam, tapi bapak-bapak masih ikhlas mencari rezeki yang halal, insya Allah terhitung pahala di sisi Allah. Selain mendapatkan pahala juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau ada bapak-bapak sengaja melalaikan tugasnya, sengaja menelantarkan anak bininya, sengaja menelantarkan anak istrinya, membuat anak istrinya mohon maaf minta kepada orang lain, maka kata Nabi, orang yang seperti ini kafa bil mar'i ifman an yudhayya man yaul. Ini Nabi yang ngomong. Kata Nabi apa? Cukup seseorang itu dikatakan pendosa sekalipun ibadahnya banyak, sekalipun sholat sunnahnya banyak, sekalipun dia sholat tahajud, sekalipun banyak baca Qur'annya. Kapan orang itu disebut pendosa? Kata Nabi, ketika dia menelantarkan anak istrinya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Semoga setelah kajian ini terutama bapak-bapak lebih semangat untuk mencari nafkah.
nggak apa-apa, ibadah kita biasa-biasa saja. Mungkin kita cuman istiqomah sholat 5 waktunya. Kita nggak ada waktu untuk menambah sholat sunnah. Nggak usah khawatir Bapak-bapak sekalian. Justru kita berbahagia karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah dari jalur yang lain. Apa itu? Bekerja. Ya. Semoga Bapak-bapak harinya Senin semuanya. Ya, hari Senin semuanya. Ya, kerja semuanya. Ya, biasanya kan netizen begitu. Kalau lagi jengkel, semoga harimu hari Senin. Gak apa-apa. Bagi orang mukmin, hari itu ya harus hari Senin semuanya. Hari bekerja. Kenapa? Karena kerjanya umat Nabi adalah pahala dan ibadah di sisi Allah. Semoga setelah ini bapak-bapak lebih semangat ya. Bukan semangat nambah istrinya, semangat kerjanya. Alhamdulillah. Setelah takwa, kemudian iffah, kemudian setelah itu apa? Yang keempat, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Minta apa? Minta kaya. Minta apa? Kaya Bapak Ibu sekalian. Karena antara iffah dengan kaya ini nggak bisa dilepas satu dengan lainnya. Nabi SAW suatu ketika disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Abu Hurairah, Nabi SAW bercerita suatu ketika beliau pada saat diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj, kata Nabi SAW, "Uridha alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Nabi bercerita, pada saat aku diperjalankan oleh Allah, ini riwayat yang sahih Bapak Ibu sekalian ya. Kata Nabi, aku diperlihatkan oleh Allah. Siapa? Mereka 3 golongan yang pertama kali Allah masukkan ke dalam surga bersamaku. Semoga kita termasuk orang-orang ini. Amin. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yang pertama fa'awwalu thalathatin yadkhulunal jannah. Yang pertama as-syahid, orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati membela agama Allah. Makanya kadang kita Bapak Ibu sekalian belakangan ini melihat berita, saya itu kadang sedih Bapak Ibu sekalian. Lihat belakangan ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, itu menyayat hati. Makanya ini sengaja saya turunin ya. Ini Aqua ini Zionis ini. Ya. Jangan taruh di atas, enak aja ya. Kalau kita belum bisa membantu secara materi Bapak Ibu sekalian, minimal ada dukungan moral. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah. Makanya ini besok-besok dicopot ininya ya. Kalau bisa diganti Aqua yang minuman santri. Saya itu ya Allah kalau baca berita tentang saudara-saudara kita, ya Allah tersayat hati, sedih sekali Bapak Ibu sekalian. Kita enak hari ini bisa tidur nyaman, bisa makan enak. Saudara-saudara kita di sana ya Allah sedih sekali. Tapi di satu sisi saya bahagia. Kenapa? Karena semoga mereka masuk di dalam hadis ini. Orang yang pertama masuk surga bersama Nabi, siapa mereka? Mereka yang mati di jalan Allah, yang membela agama Allah. Termasuk siapa? Yang membela tanah airnya. Insya Allah semoga saudara-saudara kita termasuk. Amin. As-syahid kata Nabi, orang yang mati di jalan Allah. Kemudian siapa lagi? Abdun mamlukun ahsana ibadata rabbihi wa nasaha li sayyidihi. Seorang budak yang pandai menunaikan hak-haknya, hak kepada Tuhannya, hak kepada tuannya. Dia beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Hak kepada tuannya, menjaga harta tuannya ya. Berkhidmat melayani tuannya, yang kedua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, afifun muta'affifun dzu'iyalin. Siapa mereka? Mohon maaf, orang fakir miskin ya. Seharusnya secara syarat itu seharusnya dia boleh minta Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam Islam kita nggak boleh minta-minta kecuali terpenuhi syaratnya. Salah satu syarat yang disebutkan oleh para ulama kita adalah kalau dia kena musibah ya. Seperti apa? Seperti kebakaran. Itu dia boleh minta kepada orang lain, minta hajat ya. Minta dibantu, itu boleh. Termasuk siapa? Fakir miskin. Fakir miskin yang tetangga-tetangganya itu sepakat bahwa dia itu memang fakir miskin ya, dibantu.
Maka orang yang seperti ini secara fikih dia layak untuk dibantu dan dia boleh minta. Tapi kata Nabi, ada orang dia fakir miskin tapi dia nggak mau minta-minta. Dia bekerja mencari nafkah, mendingan tangannya kotor daripada dia minta-minta. Maka orang yang seperti ini kata Nabi termasuk orang yang pertama kali masuk surga bersama Nabi. Fakir miskin tapi nggak minta-minta. Fakir miskin tetap semangat untuk bekerja. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk orang yang disebut oleh baginda Nabi. Amin. Dan yang terakhir, salah satu yang diminta oleh Nabi adalah kaya. Adalah apa? Kaya. Kaya di sini mencakup dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kaya secara materi dan yang kedua kaya secara hati. Tapi yang diminta oleh Nabi di sini sebenarnya kaya hati. Cuman Bapak Ibu sekalian, karena mohon maaf kelemahan kita sebagai umatnya Nabi yang masih banyak kekurangan, yang masih banyak apalagi ya nakis, ya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa langsung punya kaya hati, minimal kaya materi dulu, ya. Kenapa? Karena kaya di sini berkaitan dengan iffah. Orang kalau tidak minta-minta berarti materinya cukup. Maka supaya kita tidak minta-minta, maka cukup dulu secara materi. Supaya kita punya kekayaan hati. Tanda orang kalau sudah punya kaya hati itu Bapak Ibu sekalian, dia nggak bergantung lagi kepada manusia. Dia hanya bergantung kepada Allah. Maka untuk sampai kepada level seperti ini, minimal Bapak Ibu punya fulus dulu. Ini nggak punya fulus, mau sosokan kaya hati. Gak bisa, harus punya fulus dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Setidaknya untuk mencukupi kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini kata Nabi, laisal gina bikathratil mal. Kaya yang sesungguhnya itu bukan diukur dari materi, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Apa tanda orang sudah kaya hati? Yang pertama, dia nggak bergantung lagi kepada manusia. Yang kedua, kalau dia bekerja niatnya lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba bekerja ini karenamu ya Allah. Karena engkau yang memerintahkan hamba untuk bekerja, maka hamba bekerja ya Allah. Hari ini orang sudah nggak peduli dengan halal haram ya Allah, hamba masih peduli dengan rezeki yang halal, maka hamba bekerja ya Allah. Ini tanda orang yang sudah punya kaya hati. Maka 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi, salah satunya orang yang afif, iffah, menjaga dirinya. Termasuk orang yang punya kaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya itu termasuk yang biasa-biasa aja lihat kalau ada orang kaya, apalagi dia flexing, pamer harta, kekayaan, biasa mah. Bahkan justru saya curiga, jangan-jangan dia bukan orang kaya tapi OKB, orang kaya baru. Biasanya orang kaya baru begitu, sukanya flexing. Makanya saya nggak takjub, biasa aja. Justru saya kasihan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, harta itu Bapak Ibu sekalian, konsep harta itu semakin kita banyak harta kita di dunia, akan semakin lama kita dihisap oleh Allah. Itu ibaratnya seperti ibu-ibu kalau belanja. Biasanya yang sering belanja siapa? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau suka belanja di supermarket, suka ngambil banyak ya. Kalau ngambil banyak itu berarti lama di kasir. Semakin banyak kita ambil di toko itu, ya semakin lama kita di kasir. Logika sederhananya begitu. Semakin banyak harta kita, semakin lama kita akan dihisap oleh Allah. Makanya kalau kita dikasih harta, supaya nggak lama hisap di akhirat, gunakan harta itu untuk taqarrub ila Allah. Gunakan untuk sedekah. Gunakan untuk support majelis taklim yang ada di masjid kita, Masjid Riyadul Abidin, ya. Support tuh majelis kita. Baru yang seperti ini tuh saya takjub, ya. Saya kagum kepada orang kaya yang seperti ini. Kaya tapi jor-joran dia sedekah. Ini berarti tanda orang kaya beneran, ya. Iya. Berarti hatinya sudah nggak terikat lagi dengan dunia. Jadi kalau ada orang yang sedekahnya kayak Syahrini, maju mundur cantik, nah itu masih berarti hatinya masih terikat sama dunia tuh, ya. Bismillah. Nah,
Wah ini hebat. Baru tuh saya takjub. Makanya kata Nabi apa? Ada orang yang boleh kita iri. Salah satunya apa? Orang kaya yang jor-joran sedekahnya. Masya Allah. Ini yang saya takjub kalau lihat orang kaya yang jor-joran sedekahnya. Sama seperti saya takjub melihat, mohon maaf, fakir miskin yang seharusnya dia bisa minta, boleh minta-minta, tapi dia menjaga diri dari minta-minta, tetap bekerja. Orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian layak untuk kita bantu. Makanya saya lebih respect, mohon maaf, kepada saudara-saudara kita yang pemulung. Ya. Dia seharusnya kan boleh minta-minta Bapak Ibu sekalian. Dengan bawa gerobak, ada anak istrinya di gerobak, tapi dia nggak mau minta-minta. Daripada bapak-bapak ngasih, ya mohon maaf, orang-orang yang ada di lampu merah, apalagi ngecat badannya jadi manusia silver, mendingan kasih ke orang yang begini. Ya. Mereka lebih berhak dan insya Allah kita mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka nggak mau minta, tapi kondisinya boleh meminta, maka kita kasih orang yang seperti ini. Makanya saya kalau ada kelebihan begitu Pak, ya, saya kasih tuh yang seperti itu daripada saya kasih ke yang di lampu merah. Baik, nah Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu Wa Taala ini ya doa yang wajib untuk kita masukkan di dalam list doa kita. Ya, selain doa sapu jagat adalah doa ini nih. Coba kita sama-sama ulang. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan kajian malam hari ini kita menjadi sadar betapa pentingnya 4 perkara yang telah kita sebutkan ini. Saking pentingnya Nabi saja disuruh sama Allah, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memasukkan 4 perkara ini di dalam list doa-doa kita. Semoga dengan kita banyak membaca doa ini, selain kita diberikan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga dari kajian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berharap semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk oh ada maklumat. Baik, kita akhiri Bapak Ibu sekalian, insyaallah ditutup oleh Ustadz Ahmad Zarkasi. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Kiai Haji Zulfikar Harun yang telah menyampaikan ilmunya, kajiannya pada kita, termasuk amalan doanya. Mudah-mudahan menjadi doa-doa yang bisa kita rangkai dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa, ada maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kembali kita mendapat kiriman berupa paket nasi kotak sebanyak 80 dari Bapak Haji Erwin dan keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan beliau dan juga Allah jaga keluarga beliau, dan beliau juga mohon doa kepada kita untuk kesehatan orang tua ibu-ibundanya. Yang pertama, Ibunda Hajah Eti Budiawati binti Haji Muhammad Soekarta, dan yang kedua Hajah Siti Suwarni binti Haji Andan Nafarin. Kemudian yang kedua, insya Allah besok hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 jam 7 pagi Masjid Riyadul Abidin kembali akan mengadakan sunatan massal dengan jumlah insya Allah 25 anak. Alhamdulillah kuota sudah terpenuhi. Mohon doanya dari seluruh jamaah, mudah-mudahan acara berjalan lancar, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami informasikan kembali jamaah yang masih ingin berinfak atau partisipasi pada kegiatan sunatan massal besok, silakan menghubungi panitia, dalam hal ini Bapak Rahmat, atau boleh langsung ke scan barcode kris Masjid Darul Abidin. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
seluruh donatur, para muhsinin yang telah menyisihkan sebagian hartanya demi kelancaran kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Untuk Al-Fatihah kami mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Zulfikar Harun, kepada beliau waktu tempat kami silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga ungkapan rasa terima kasih kita kepada sesama, kepada para muhsinin yang sudah berbuat baik, karena ini merupakan perintah dari Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berterima kasih kepada manusia itu secara tidak langsung adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, karena banyak donatur muhsinin yang sudah berbuat baik, berinfak di jalan Allah untuk kegiatan masjid kita, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling tulus kepada para muhsinin, kepada para jamaah yang senantiasa mendukung, mensupport kegiatan majelis, kegiatan yang bermanfaat dari masjid kita. Semoga dengan Al-Fatihah ini yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan semoga dengan Al-Fatihah ini Allah memberkahi harta rezeki kita fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma biwasilati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binuril Fatihah.